to meet all of you and to discuss about some, if not all, of the topics which have been. Akhirnya Bahrain tanggung malu. Tepat malam ini, FIFA akhirnya hukum berat Bahrain yang ngotot pindah venue pertandingan. Begini faktanya. Akhirnya Bahrain tanggung malu. Tepat malam ini, FIFA akhirnya hukum berat Bahrain yang ngotot pindah venue pertandingan. Menurut FIFA, Bahrain terlalu berlebihan dan telah mempermainkan statuta FIFA yang telah ada. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA menolak timnas mereka bermain di Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC menolak surat yang dilayangkan PSSI dengan alasan laporan yang dikirim tidak merinci keluhan yang ingin disampaikan. Di samping itu, Federasi Sepak Bola Bahrain juga terancam sanksi gila oleh FIFA dengan denda sebesar 893,5 juta rupiah. Jika ogah bertanding lawan Indonesia di GBK, drama besar mengancam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya berada di ujung tanduk dan bisa diganjar sanksi dahsyat sebesar 893,5 juta rupiah oleh FIFA jika mereka nekat menolak bertanding melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan panas ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 dan bisa menjadi titik balik bagi kedua tim. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah hukuman yang diberikan FIFA sudah cukup? Atau justru, FIFA harusnya memberikan hukuman lebih berat untuk Bahrain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya diberitakan, kontroversi memuncak setelah laga di Bahrain pada 10 Oktober 2024 yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Keputusan-keputusan aneh wasit Ahmed Al-Kaf, termasuk memperpanjang waktu tambahan hingga memungkinkan Bahrain menyamakan skor, memicu amukan supporter Indonesia. Ancaman demi ancaman pun dilontarkan di media sosial, membuat Bahrain gentar dan meminta agar leg kedua dipindahkan ke lokasi netral demi keselamatan pemain dan ofisial. AFC pun langsung bergerak cepat. AFC menyatakan bahwa keselamatan semua pihak merupakan prioritas utama dan akan mengadakan pertemuan darurat dengan BFA dan PSSI untuk mencari solusi. Tapi, apakah permintaan Bahrain bakal dikabulkan? Atau malah menghadapi hukuman berat? Mari kita dengarkan ini teman. Regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak main-main. Jika Bahrain tetap membangkang dan tak hadir, sanksi keras siap menunggu, dengan denda sebesar sekitar 714,8 juta rupiah plus tambahan sekitar 178,7 juta rupiah. Ini belum termasuk sanksi tambahan dari Komite Disiplin FIFA yang bisa saja lebih brutal. Bisa saja FIFA mengurangi poin Bahrain di klasemen grup C. Meski Bahrain mengklaim keselamatan mereka terancam, PSSI sudah memastikan bahwa laga di GBK akan berlangsung aman dan kondusif. Tak hanya itu, FIFA sudah pernah menghukum BFA dengan denda atas insiden supporter saat melawan Jepang di bulan September 2024. Akankah Bahrain berani menantang FIFA dan menghadapi konsekuensi yang lebih gila? Yes, alhamdulillah. Martin Paes bisa tampil di Piala AFF 2024. Begini penyebabnya. Martin Paes bantu Indonesia di Piala AFF 2024. FC Dallas resmi tamat, siap bikin kejutan besar. Martin Paes, kiper andalan timnas Indonesia, siap meramaikan Piala AFF 2024 setelah FC Dallas resmi memainkan laga terakhirnya di MLS musim ini. Drama MLS 2024 berakhir,
Apa selanjutnya? Pada laga pamungkas yang berlangsung Minggu pagi WIB, 20 Oktober 2024, FC Dallas sukses mengalahkan Sporting Kansas City 2-0. Tetapi apakah Paes dimainkan? Ternyata, Paes absen, disinyalir. Kiper berusia 26 tahun ini masih bermasalah dengan cedera pergelangan tangan yang ia dapatkan usai membela timnas Indonesia. MLS Playoff tanpa Dallas, apa artinya untuk Paes? Musim MLS 2024 mungkin masih akan berlanjut dengan babak playoff, tetapi sayangnya, FC Dallas harus gigit jari karena gagal lolos. Kabar baiknya, Martin Paes bisa berlibur panjang hingga Januari 2025. Tapi jangan terlalu senang dulu, fans. Liburan Paes terpotong, ya, karena pada November 2024, ia harus kembali ke lapangan memperkuat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Paes siap tampil di Piala AFF 2024? Dengan jadwal klub yang kosong, peluang besar bagi Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 makin terbuka lebar. Bisa jadi kejutan terbesar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang menegaskan bahwa timnas U22 akan turun, tapi perubahan bisa terjadi karena gengsi negara yang dipertaruhkan. Siapa lagi yang bisa dipanggil? Bukan hanya Martin Paes, Indonesia punya deretan pemain abroad yang siap tempur, termasuk Asnawi Mangkualam dari Liga Thailand dan Jordi Amat dari Liga Malaysia. Bisa jadi komposisi impian. Semua mata kini tertuju pada kiprah Indonesia di grup B yang dihuni oleh Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Siap-siap, ini bakal jadi turnamen yang penuh kejutan. Bagaimana nasib tim Garuda? Dengan hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke semifinal, akankah Indonesia pecahkan rekor? Jangan lewatkan satu momen pun. Kode keras? Pascal Struwiji siap gabung timnas Indonesia? Ini faktanya. Bek Leeds United, Pascal Struwiji, baru-baru ini membuat gempar jagat media sosial setelah memberikan isyarat mengejutkan yang bisa mengarah pada keputusannya memperkuat timnas Indonesia. Dalam sebuah komentar di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroy, Pascal menyebut rekannya sebagai penyerang Indonesia. Namun, drama ini tidak berhenti di situ. Di unggahan Pascal, gantian Joel Piroy yang meninggalkan komentar penuh misteri, menulis, Indonesia is calling, alias, Indonesia memanggil Pascal Struwiji. Apakah ini tanda besar Pascal akan segera bergabung? Meski sebagian netizen menilai ini hanya sarkasme, banyak yang tidak lupa bagaimana kasus serupa terjadi pada pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Mees Hilgers. Awalnya dicurigai sekadar guyonan, namun pada akhirnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal benar-benar memilih timnas Indonesia, bisa dibayangkan betapa tangguhnya pertahanan Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dalam formasi 3-4-3, bek dengan harga pasar 15 juta euro atau sekitar 252 miliar rupiah ini akan menjadi tembok kokoh di lini belakang. Bersama Mees Hilgers dan Jay Itzes, Pascal yang memiliki tinggi badan 190 cm ini bisa menciptakan pertahanan super kuat. Tidak hanya itu, sumber dari podcaster Belanda, Denny van Laar, juga mengungkapkan bahwa Struwiji memang punya peluang besar untuk memperkuat Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ungkap Denny dalam kanal YouTube Voetbal Premier. Kabar lebih seru datang jika Pascal Struwiji resmi tiba di Indonesia pada November 2024 untuk proses naturalisasi. Dengan itu, dia berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan Pascal Struwiji memimpin pertahanan Indonesia saat menghadapi raksasa Asia seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Tunggu dulu. Selain Pascal Struwiji, gosip beredar bahwa PSSI juga mengincar pemain berbakat lainnya seperti Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC dan Ula Romeni dari FC Utrecht. Siapa lagi bintang besar yang akan memperkuat timnas Indonesia? Jangan sampai ketinggalan update-nya. Mental terpuruk. Timnas Indonesia terancam hancur jelang laga kandang kontra Jepang dan Arab Saudi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa mental timnas Indonesia tengah dalam kondisi terpuruk menjelang 2 laga krusial melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Dalam kondisi penuh tekanan, Arya yakin hanya satu hal yang bisa menyelamatkan tim ini. Dukungan penuh dari para supporter, 2 pertandingan kandang di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi penentu nasib skuad Garuda. Kegagalan di laga tandang memperburuk situasi.
Indonesia hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dari 2 laga tandang Oktober 2024, usai bermain imbang dramatis 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Apakah ini awal dari keterpurukan total? Kini, di bawah tekanan berat, anak asuh Shin Tae-yong harus menghadapi 2 raksasa Asia, Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Jakarta. Apakah mereka siap? Arya mengakui 2 hasil di bulan Oktober tak sesuai target dan turut memengaruhi mental para pemain. Supporter jadi kunci kebangkitan. Pemain down karena hasil-hasil ini, tapi kami percaya mereka akan pulih dengan dukungan luar biasa dari supporter, ujar Arya. Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi saksi. Jika penuh dengan sorakan para pendukung, Arya yakin mental para pemain bisa kembali bangkit. Supporter adalah kekuatan kami. Pemain merasa bangga dan bersemangat ketika melihat dukungan penuh di stadion. Kami harap itu bisa menjadi energi untuk membalikkan keadaan, tegas Arya. Dengan kondisi timnas Indonesia yang kini tertahan di posisi kelima klasemen grup C, hanya meraih 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan, apakah Garuda akan mampu terbang tinggi kembali, atau justru terpuruk lebih dalam? Jangan lewatkan laga dramatis ini. Kevin Dix siap bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Peluang besar menanti Garuda. Peluang emas timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, kata Kevin Dix. Meski hanya mampu mengantongi 1 poin dari 2 laga terakhir melawan Bahrain 2-2 dan Cina 1-2, timnas Indonesia tetap memiliki harapan besar. Meskipun hasil ini tak terlalu menggembirakan, Kevin Dix menegaskan bahwa perjuangan Garuda belum usai. Dengan posisi kelima di klasemen grup C, Indonesia hanya terpaut 2 poin dari tim-tim di posisi 3 dan 4, yaitu Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Bisakah Indonesia bangkit di momen krusial ini? Momen penentu, akan sulit untuk langsung lolos ke Piala Dunia sekarang, ungkap Dix, tetapi masih ada peluang besar bagi Indonesia untuk setidaknya finish di posisi 3 atau 4. Tim-tim di posisi ini masih memiliki peluang melalui babak kualifikasi berikutnya. Dan dengan selisih hanya 2 poin, timnas Indonesia masih bisa membuat kejutan besar. Jepang dan Arab Saudi jadi lawan berat, tapi jangan lupakan kejutan Indonesia, 2 laga berikutnya melawan Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November, bisa menjadi penentu masa depan Indonesia di Piala Dunia 2026. Namun, timnas Indonesia punya modal besar untuk mengukir sejarah baru. Dengan dukungan penuh dari para supporter di kandang, skuad Garuda siap menghadapi tantangan dari raksasa-raksasa sepak bola Asia. Debut Kevin Dix di timnas Indonesia, momen yang ditunggu-tunggu, jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, mimpi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia bisa segera terwujud. Pemain berusia 28 tahun ini siap menyumbangkan tenaganya demi membawa Garuda ke panggung dunia. Saya sangat berharap bisa segera berkontribusi dan membantu mereka, timnas Indonesia, ujar Dix penuh antusias. Naturalisasi Kevin Dix dipercepat, ada kabar baik. Proses naturalisasi Kevin Dix dikabarkan akan segera diproses mulai pekan depan. Hal ini bertepatan dengan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Banyak yang berharap, dengan pemerintahan baru, proses ini bisa berjalan cepat dan lancar. Apakah kita akan melihat Dix mengenakan seragam merah putih lebih cepat dari yang dibayangkan? Akhirnya, Piala Dunia 2026 di depan mata. Meskipun peluang lolos langsung ke Piala Dunia terlihat sulit, perjuangan belum berakhir. Garuda masih punya kesempatan emas di 2 laga kandang krusial. Jika berhasil, Indonesia tak hanya melaju ke babak selanjutnya, tapi juga membawa harapan jutaan penggemar sepak bola tanah air. Siapakah yang akan jadi pahlawan? Tantangan besar di November 2024, jangan lewatkan 2 laga kandang krusial di bulan November ini. Apakah Garuda akan terbang tinggi, atau terperangkap di sarang? Pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi adalah laga hidup mati yang menentukan nasib timnas Indonesia. Semua mata akan tertuju ke Stadion Gelora Bung Karno, menanti aksi timnas yang akan berjuang habis-habisan demi mimpi Piala Dunia. Saksikan langsung dan jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini. Apakah Kevin Dix akan jadi pemain kunci yang membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? Atau akankah kita harus menunggu lebih lama lagi? Gempar. Kelvin Verdong beralih posisi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong siapkan strategi mengejutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kelvin Verdong, pemain yang biasa beroperasi sebagai bek sayap kiri, kini mengejutkan publik sepak bola dengan peran barunya. Siapakah yang menyangka bahwa dalam laga melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ia justru bermain sebagai bek tengah? Strategi besar dari Shin Tae-yong ini tentu bikin penasaran. Apa rencananya? Inovasi baru Shin Tae-yong, formasi 5 bek yang mematikan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya tidak main-main dengan formasi barunya. 5 bek diandalkan untuk memperkuat pertahanan sekaligus memperlancar serangan, dengan Shane Patinama sebagai bek sayap kiri dan Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Verdong, bersama Jay Itzes dan Mes Hilgers, ditempatkan di posisi bek tengah. Tujuannya jelas, Verdong diharapkan mampu lebih maju dan membantu sektor penyerangan, membuat permainan Garuda semakin agresif dan berbahaya. Siapa sangka, Verdong nyaman di posisi baru ini. Bermain sebagai bek tengah ternyata bukan masalah besar bagi Verdong. Pemain kelahiran Belanda ini merasa nyaman dengan peran barunya. Posisi ini memungkinkan saya untuk lebih menguasai bola dan membangun serangan, ujarnya, penuh percaya diri. Pengalaman bermain di NAC Breda sebagai bek sayap kiri telah membuatnya terbiasa maju dan bermain sebagai winger, sehingga adaptasinya berjalan mulus. Dalam wawancara dengan Forza NEC, Verdong mengungkapkan, sistem ini adalah milik saya. Saya tidak banyak berhadapan dengan striker yang tinggi dan kuat, dan justru lebih sering mendapatkan bola, membangun serangan dari belakang. Ini tentu menjadi kabar baik bagi skuad Garuda, karena Verdong akan lebih terlibat dalam permainan dan memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam mengatur aliran bola dari belakang. Lebih suka formasi 4 bek, tapi meski Verdong menikmati posisinya saat ini, dia juga mengakui lebih percaya diri dalam formasi 4 bek. Saya lebih familiar dengan formasi 4 bek, karena saya biasa bermain lebih ke pinggir dan menguasai bola lebih banyak, kata bek berusia 27 tahun itu. Menurutnya, sistem 4 bek memungkinkannya untuk lebih terlibat dalam permainan, terutama dalam duel 1 lawan 1, yang memaksimalkan kemampuannya sebagai bek sayap. Namun, Verdong juga tidak menutup kemungkinan untuk terus mengeksplorasi formasi baru. Dalam sistem 5 bek ini, saya juga bisa beradaptasi dengan baik. Bahkan, saya merasa permainan saya lebih berkembang karena harus berputar dan berbalik lebih cepat untuk menghadapi pemain lawan yang besar dan cepat, tambahnya. Kelebihan fisik yang buat Verdong berbahaya? Meskipun Verdong menyadari bahwa sebagai bek ia tidak memiliki tubuh yang terlalu tinggi, hal ini justru menjadi salah satu kelebihannya. Dengan postur yang lebih kecil, Verdong lebih gesit dan cepat, baik dalam menyerang maupun bertahan, ini membuatnya mampu menghadapi striker yang tinggi besar dengan lebih lincah. Saya bisa lebih cepat bergerak, baik untuk menyerang maupun bertahan, ujarnya penuh percaya diri. Tidak heran jika perubahan ini memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Bisa jadi, dengan strategi ini, Garuda akan semakin sulit ditaklukkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah Verdong jadi senjata rahasia di pertandingan selanjutnya? Dengan formasi 5 bek yang diusung Shin Tae-yong dan Verdong yang tampil gemilang di posisi barunya, akankah timnas Indonesia semakin kuat? Patut ditunggu aksi selanjutnya, tim Garuda jelas sudah siap terbang lebih tinggi di pentas sepak bola internasional.